di Tasinifu, baik berkaitan dengan peserta, kemudian masalah apa yang ditemui dan komitmen Bapak Ketua pada saat itu. Baik, terima kasih. Jadi pada reses tahun 2025 ini, pada masa sidang 3, Ya. kami DPRD itu kembali melakukan reses. Reses dilakukan dalam kerangka untuk menghimpun aspirasi masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat. Nah, Desa Tasinifu ini kan desa dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang cukup luas, karena di TPU ini jumlah penduduk paling banyak itu di Desa Pono, kedua Desa Tasinifu, baru menyusul yang lain. Jumlah penduduk sekitar 5 ribuan dengan luas wilayah yang cukup besar juga, sehingga untuk reses kali ini saya masih kembali fokus di Kecamatan Mutis, terutama di Desa Tasinifu. Ada 7 dusun dan kurang lebih 34 RT, sehingga saya harus menjangkau per RT per dusun untuk menemui mereka. Masalah pokok yang ada di sana ada di beberapa dusun, mulai dari dusun Oelwinose, dusun Oelfab yang melingkupi Oelfab, Oelnikin dan Banu. Masalah pokok mereka adalah masalah infrastruktur keterisolasian, karena sampai dengan saat ini akses jalan ke sana itu sangat parah, sehingga selama ini lebih banyak menggunakan motor pada saat musim kemarau, dan kalau saat hujan berarti akses transportasi lumpuh total. Itu masalah pokok mereka. Masalah yang kedua, masalah penerangan sudah diatasi oleh PLN. Listrik sudah masuk sampai di dusun-dusun terpencil dan RT-RT terpencil yang ada di Desa Tasinifu. Yang belum itu hanya dusun Oelmuke yang ada di akses jalan utama Sabuk Merah perbatasan. Masalahnya karena tiang-tiang listrik yang menghubungkan ke situ belum dipasang karena alasan waktu itu masih penyelesaian masalah jalan, sehingga tidak mengganggu tiang-tiang listrik yang sudah didirikan. Sehingga kita berharap dalam waktu dekat PLN bisa merealisasikan itu, menyambungkan listrik kepada salah satu dusun, yaitu di dusun Oelmuke. Sedangkan dusun-dusun lain, RT-RT yang lain itu sudah bisa dilayani. Masalah air minum, air bersih juga itu menjadi masalah pokok yang selama dialami, tetapi sudah dalam 2 tahun terakhir ini pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa bersama seluruh perangkat, fokus untuk menyelesaikan masalah pokok, yaitu pelayanan air bersih. Jadi air bersih secara pelan-pelan sudah bisa diatasi. Begitu juga terkait karena akses infrastruktur jalan, sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan terkadang mengalami banyak hambatan. Ketersediaan guru yang sangat terbatas, fasilitas kesehatan yang minim. Nah, kita belum ngomong tentang pertanian, karena itu juga salah satu masalah pokok untuk bisa kita mengurai kemiskinan. Karena di TTU, Desa Tasinifu itu juga masuk dalam desa dengan kategori miskin ekstrimnya tinggi. Karena perumahan belum tuntas, sanitasinya belum tuntas, sehingga dari 21 indikator kemiskinan kan kurang lebih 14 itu ada di perumahan. Nah, persoalan perumahan yang belum layak, huni itu juga masih menjadi hal-hal yang perlu kita pikirkan secara serius untuk bisa diselesaikan dalam tahun-tahun mendatang. Jadi masyarakat antusias untuk berjumpa, sekaligus kita berinteraksi, berkomunikasi, mendengarkan masukan, aspirasi secara langsung dari masyarakat untuk bisa kita carikan jalan keluar. Begitu juga terkait dengan pelayanan-pelayanan, mereka menitipkan harapan untuk pelayanan administrasi kependudukan. Nanti kita akan koordinasikan dengan PL Hakadis Dispenduk untuk bisa lewat UPT untuk melakukan kembali perekaman KTP, terutama untuk memastikan administrasi kependudukan itu KTP dan akte kelahiran dan lain-lain, sehingga
mereka bisa dilayani secara optimal. Kalau terkait infrastruktur jalan tadi, Ya. bagaimana komitmen Bapak Ketua pada kesempatan itu? Baik, jadi saya sudah menyampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Mutis maupun di Desa Tasinifu dan masyarakat TTU terkait dengan masalah infrastruktur. Kita sampaikan bahwa kita di TTU ini keterbatasan ruang fiskal. Ruang fiskal kita sangat terbatas. Karena kita 96% kita masih tergantung dari dana transfer pusat. Nah, itu masalah pokok kita, ketersediaan ruang fiskal yang terbatas. Dan dengan keterbatasan ruang fiskal ini kan harus didistribusikan ke berbagai bidang-bidang. Dan juga untuk menunjang program strategis dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga kita sampaikan bahwa secara bertahap kita akan menyelesaikan masalah-masalah pokok, terutama masalah infrastruktur. Kita akan mencari akses ke provinsi maupun ke pusat. Karena akses infrastruktur terutama di Kecamatan Mutis dan Desa Tasinifu yang terisolir betul itu hanya ada beberapa. Oil Binose, turun ke Oil Fab, naik ke Oil Nikin, turun ke Banu, tembus ke Fiku. Itu yang terisolir. Sedangkan yang lain-lain sudah terakses dengan pembangunan sabuk merah. Kita berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden terdahulu Bapak Jokowi yang dengan program membuka sabuk merah itu. Sehingga akses pelayanan ke Mutis dan sekitarnya itu sekarang aksesibilitas dan mobilitasnya jauh lebih mudah dan lebih cepat. Masyarakat sudah merasa senang dengan program itu. Dan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur yang tadi yang masih teruslir, kita akan mendorong untuk lewat DAK atau dana-dana pusat, baik itu transportasi pedesaan, Transdes, maupun infrastruktur pedesaan lain yang menunya akan dibuka oleh pemerintah lewat DAK dan dana-dana pusat lainnya yang bisa kita akses. Akan kita minta untuk Bapeda dan PUPR mengusulkan itu, selanjutnya kita kawal ke provinsi dan kawal sampai pusat untuk didukung dengan data-data terkait dengan keterisolasian wilayah yang ada. Kita minta untuk dia menjadi jalan penyangga sabuk merah perbatasan. Oke Bapak Ketua, mungkin terakhir itu jumlah peserta yang hadir dalam reses di beberapa lokasi ini totalnya berapa? Pendidik ini kita kan sesuai ketentuan itu kan 100 per titik. Jadi kalau 4 titik 400. Jadi pusatnya tersebar. Jadi ada di 4 titik, tetapi saya melayani lebih dari 4 titik. Jadi titik-titik itu tinggal nanti digabungkan saja. Karena sesuai aturan minimal 4 titik. Jadi kita bisa melayani lebih dari 4 titik. Yang penting masih dalam wilayah yang bersangkutan atau masih di dalam dapil yang bersangkutan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ketua.